Wattasi'u muwafaqatul imami bi sunanin tabhasul mukhalafatu biha. Dan yang kesembilan, bercocokannya imam di dalam tingkah laku, sunnah-sunnah, perilaku-perilaku yang jelek kalau berbeda, berlainan di dalamnya. Jadi saudara, kita sedang membicarakan tentang syarat-syarat kuduah. Syarat-syarat kuduah di sini dijelaskan ada 10. Nah ini sekarang kita udah masuk yang ke-9. Jadi seorang makmum kalau ngikut kepada imam itu mesti muwafaqatul imam pisunanin. Jadi makmum harus mengikuti terhadap perilaku imam yang kalau dia tidak mengikutinya berlainan itu jadi jelek. Ini penting yang ke-9 ini. Jadi harus sama, jangan sampai nggak sama. Kalau imam sujud tilawah berarti makmum wajib sujud tilawah. Kalau seandainya makmum tidak sujud tilawah itu jadi tabhasul, jadi jelek. Kok beda? Imam sujud tilawah kok makmum kagak. Nah itu nggak boleh. Jadi batal ntar makmumnya. Atau dibalik, imam enggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah. Nah ini jadi tabhas, nggak boleh. Ikutin aja dah imam. Kalau imam kagak sujud tilawah, jangan. Ya kalau imam sujud tilawah, silakan sujud tilawah. Nah ini terkait tentang muwafaqah. Jadi kita sebagai makmum harus ya muwafaqah kepada imam. Apa yang dikerjakan sama imam, kerjakan. Kalau enggak kita kerjakan, itu berbedanya jadi ya jelek. Beda kalau perbuatan-perbuatan yang tidak jelek. Seperti imam duduk istirahat, kemudian makmum kagak duduk istirahat, enggak ada masalah. Karena itu enggak tabhas al-mukhalafah. Atau imam kagak duduk istirahat, makmumnya duduk istirahat, enggak ada masalah. Boleh saja. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan, muwafaqatul imam fi sunanin tabhasu al-mukhalafatu biha. Itu tuh yang paling penting. Falau sajadal imamu, kalau imam sujud litilawatin ausahwin, karena imam itu baca ada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Atau imam sujud dalam kondisi lupa, namanya sujud sahwi. Wa takhallafal ma'mumu anhu, sementara makmum ya berbeda, nggak mau ngikutin, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Itu yang saya tadi sampaikan. Jadi kalau seandainya ada imam baca surah yang di dalam ayat itu ada perintah untuk sujud, itu namanya sujud tilawah. Kemudian imam sujud, makmum kagak sujud, ini tabhasul mukhalafah namanya, batal makmumnya. Atau yang kedua, imam mungkin melakukan satu perbuatan yang menyebabkan imam lupa, dianjurkan untuk sujud sahwi, kemudian imam sujud sahwi. Pada saat imam sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi, batal. Karena itu mukhalafahnya jadi pahish, jelek. Nah itu tuh begitu. Jadi kalau kita ngikut kepada imam, saya ulangi lagi, imam sujud tilawah, kita harus sujud tilawah. Imam sujud sahwi, kita juga harus sujud sahwi. Ya walaupun kita kagak salah, saya kagak ada yang lupa nih, tiba-tiba kok imam sujud sahwi, udah ikutin aja. Walaupun kita termasuk ya misalnya yang ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, nggak apa-apa, sujud sahwi. Nanti imam salam, ya baru kita bangun. Ya seperti itu. Jadi jangan kita
ya enggak ngikutin imam, karena itu akan fahish, jelek, ya berbeda antara imam dengan makmumnya. Naam, iya, artinya tadi lau sajadal imam li tilawatin aw sahwin wa takhalafal makmu anhu batala salatuhu, ya naam, iya begitu. Artinya akan tetapi ada yang dikecualikan. Tadi itu begitu, katanya batal. Imam sujud tilawah, makmum kagak sujud tilawah, batal. Imam sujud sahwi, makmum kagak sujud sahwi, batal. Naam, akan tetapi itu istidrak namanya. Lautarokal makmumu atasyahudal awala, kalau seandainya makmum meninggalkan tasyahud awal, awil kunuta, atau ya makmum meninggalkan kunut, au jalsatal istirahah, atau duduk istirahat, lam tabtul, kagak batal. Contohnya gini, imam tasyahud awal, ya imam tasyahud awal, tapi makmum kagak tasyahud awal, artinya kagak baca tuh, diem aja. Atau ya makmum kagak kunut, imam baca kunut, dia diem aja, kagak kunut. Atau imam duduk istirahat, makmum kagak duduk istirahat, nah itu lam tabtul, nggak batal, karena kan dia tidak ngikutin, itu tidak fahish. Allahumma hdina fiman hadait, makmum diem aja, angkat tangan kagak, amin kagak, diem aja, ya itu nggak apa-apa, boleh. Kan ada kadang-kadang kita lihat ya ada. Allahumma hdina fiman hadait, yang lain tuh pada ya angkat tangan, amin amin. Ini teman kita di sebelah kita diam aja begini, ya diam aja kagak baca apa-apa, ya boleh nggak dah? Boleh, nggak apa-apa, nggak batal. Atau ya tasyahud awal, ya duduk sih diduduk, cuma dia kagak baca, nggak baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, nggak baca begitu, diem aja dia, ya nah itu juga nggak batal. Atau imam duduk istirahat, dia kagak, ya itu juga nggak batal. Alasannya apa? Karena tidak fahish, mukhalafahnya ya itu nggak fahish, biasa aja, sama aja kelihatannya. Walaupun dia kagak kunut kan kelihatan sama aja. Walaupun dia kagak baca tasawuf kan sama aja. Ya, itu boleh. Atau dia kagak duduk istirahat, imam duduk istirahat, sama aja. Enggak rusak perbedaan antara imam dengan makmum. Tapi kalau tadi sujud tilawah sama kagak, kelihatan gak kira-kira? Kelihatan. Gitu. Jadi ini yang bisa batal. Atau imam sujud sahwi, makmum enggak sujud sahwi, kelihatan. Bedanya kelihatan banget. Sehingga itu bisa menyebabkan batal sholatnya makmum. Wala asyiru, nah yang terakhir yang ke-10, tabaiyatul imami, yang ikut imam bi alla yasbiqu bi, nah ini fi'liyah ini dengan cara enggak boleh, yaitu mendahulukan sampai 2 rukun fi'li. Jadi enggak boleh kita ya ngikut kepada imam ya, namun ya tidak boleh mendahulukannya sampai 2 rukun fi'li. Kalau udah kita mendahulukan sampai 2 rukun fi'li, batal sholatnya makmum. Imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum iktidal, dia udah iktidal. Udah 2 itu, 2 rukun. Ya itu nggak boleh. Atau dibalik, terlambat 2 rukun fi'li. Ya itu juga nggak boleh. Kalau dengan faktor kesengajaan, kecuali nanti kalau uzur. Kalau uzur seorang makmum terlambat, imam ya udah ruku, dia belum juga ruku, masih baca Fatihah saja. Imam udah iktidal, ya kemudian udah selesai, udah sujud, udah 2 rukun, dia masih baca Fatihah saja. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah makmumnya batal atau tidak? Nah itu kalau disengaja melambatkannya batal. Tapi kalau seandainya ada uzur, itu nanti dilihat uzurnya diterima enggak. Kalau uzur yang diterima berarti orang ini termasuk yang dikecualikan.
enggak batal sholatnya. Karena ya terlambatnya itu ada alasan. Makanya kita jangan suka ngelambatin. Kalau sampai ngelambatin sampai berbeda dua rukun fi'li, ya apalagi dua rukun fi'li yang tawilaini, dua-duanya yang ya rukun fi'li tawil namanya, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang ada dalam diri tertentu orang itu ya yang bisa menyebabkan lambat, ada alasan uzur syar'i, itu dimaafin. Ya, jadi seperti itu. Walau ghairat tawilaini, sekalipun bukan rukun yang panjang dua-duanya. Jadi mendahulukan imam sampai dua rukun fi'li, walaupun itu bukan rukun fi'li yang tawil, secara sengaja batal. Wa alla yatakhallafanahu bihima, begitu juga enggak boleh makmum terlambat, terbelakang daripada imam dengan dua rukun fi'li walaupun ghairu tawilaini juga, li ghairi uzrin, tanpa uzur, enggak boleh juga. Jadi ya seorang makmum itu harus tanggap, ya siap, imam ruku dia ruku, imam iktidal dia iktidal, begitu seterusnya. Jangan mendahulukan, jangan ya melambatkan. Kan kadang-kadang ada orang sholat mondulin imam mulu. Imam belum sujud dia dah sujud. Ya, imam belum bangun dia dah bangun dari sujud. Ya, lebih bagus dia jadi imam aja kalau gitu. Ya, lah kan dia jadi makmum. Kalau jadi makmum ikutin, imam ikutin. Jangan dibiasakan. Sering terjadi. Ya, di beberapa jamaah kalau sholat berjamaah, imam masih sujud dia dah bangun aja. Padahal suara speakernya kedengeran, atau tanpa speaker kedengeran Allahu Akbar. Kalau belum Allahu Akbar kan berarti imam belum bangun dari sujud, tapi dia udah bangun dari sujud. Nah itu jangan tuh, nggak boleh. Kalau sampai mendahulukan dua rukun batal. Begitu juga nggak boleh melambatkan, dilambatin sengaja. Ya imam udah sujud dia masih diam aja. Imam udah bangun dari sujud dia masih tetap seperti semula. Itu batal. Ya, dua rukun kalau udah terlambat sengaja batal hukumnya. Nah, ini aturan yang ke-10 yang terakhir namanya. Tatimmatun, hazihi tatimmatun, ini sebagai penyempurnaan. Qad ya'ridu lil makmumi a'zarun, terkadang datang uzur-uzur bagi makmum. Tajuzu lahu ayatakhallafan imamihi bisalasati arkan tawilatin, yang boleh dia lambat dari imamnya bahkan sampai 3 rukun tawil. Kalau tadi kalau nggak ada uzur 2, ya rukun fi'li itu udah batal. Tapi sekarang terlambat itu sampai 3 rukun tawil, itu masih dimaaf kalau ada uzur. Wadzalika fi arba'a asyarata mas'alatan, dan itu ada 14 tempat. Ada tempat 14 masalah. Wa qad nazzamaha, dan sungguh ini pengarang kitab sudah membuat nazomnya. Wa hakamal masbuqa ba'duhum, dan sebagian ulama menghukumkan dia itu sama dengan masbuk. Ya, jadi ada 14 tempat ya yang dinazamkan oleh pengarang kitab ini, ya, dan dianggapnya dia walaupun bukan masbuk seperti masbuk. Jadi kagak batal sholatnya kalau memang ada uzur satu daripada 14 ini. Ada yang bilang ya 12, ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Jadi kalau memang terdapat ada 14 masalah atau 13 masalah atau 12 masalah, maka makmum di situ dimaafkan. Sehingga dia dianggap seperti apa? Seperti ya orang yang makmumnya masbuk. Padahal dia muwafiq. Nah, seperti itu. Faqala, maka berkata Ninazim,
Hamdan li rabbi wassalatu sarmada ala Muhammadin wa man bihiktada. Saya memuji kepada Allah, kepada Tuhanku dengan sesempurna-sempurnanya. Selawat terus menerus kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang sebagai pengikut-pengikutnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, itu namanya pengikut-pengikutnya. Jadi nazum ini diawali dengan membaca hamdalah dan selawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'da hadza dabtu ma'mumin uzir hatta lahu salasu arkanin hupir. Setelah ini didefinisikan tuh, ada catatan-catatan di garis bawahi makmum yang memang dianggap uzur. Ya, dianggap apa? Dianggap uzur, sehingga sampai 3 rukun pun dia ketinggalan masih diampunin. Ya, walaupun ya itu dia ketinggalan sampai 3 rukun masih dimaafkan, enggak batal sholatnya. Padahal tadi dikatakan aturannya 2, ya rukun fi'li aja kalau secara sengaja mendahulukan atau lambat daripada imam itu batal. Tapi ini di garis bawahi makmum sampai dikasih kesempatan 3 rukun fi'li yang tawil itu masih diampunkan kalau memang makmum ada uzur. Iddatuhu asrun ma'asnaini atat aw wasalasun aw arbaun sabat. Nah jumlahnya itu ada yang bilang 12, atau ada yang bilang 13, atau ada yang bilang 14. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Fal awwalul badi'u fil qiraah lil azzi wat tartili lal waswasah. Nah yang pertama lambat dalam bacaan. Mungkin karena makmumnya lemah, atau memang makmumnya kalau baca tertil banget, bukan karena was-was, bukan. Itu. Jadi kalau baca dia itu emang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah baca Fatihah tartil banget begitu, ngikut imam. Ya, itu dia kagak bisa cepet, udah lambat aja begitu. Ketinggalan mulu dah tuh. Nah, itu uzur. Tapi kalau bisa jangan. Ya, ini dia emang kagak bisa lil ajzi karena lemah. Udah lambat banget, udah bacaannya lambat. Ya. Suruh cepetan dikit saya nggak bisa. Tuh ya udah. Walaupun imam udah ruku, ya nggak apa-apa, dia belum ruku. Dia udah bangun, ya nggak apa-apa, dia belum ruku. Imam udah bangun daripada ya ruku, udah iktidal, dia masih baca aja. Tapi bukan was-was, bukan. Karena memang itu lemah, dia nggak bisa baca cepet. Nah itu uzur namanya. Sampai ya 3 rukun. Ya. Jadi berarti 3 rukun itu ruku, iktidal, sampai apa? Sujud yang pertama. Udah, kalau sampai sujud yang pertama belum juga sujud kedua udah bangun masih baca Fatihah aja, ya batal. Lu ngapain aja baca Fatihah, orang udah bangun masih baca Fatihah aja. Tuh. Iya. Jadi paling banyak 3 rukun fi'li itu dapat ampunan. Ya, untuk orang-orang yang memang bati itu artinya apa? Lambat. Orang yang lambat banget. Bacaannya lambat bener karena lemah, dia ajiz, lemah dia. Itu boleh, ya boleh. Ya, itu alasan yang pertama begitu. Wa huwa muwafiqun wa kana asra'a, ya, imamuhu qira'atan wa raka'a. Kemudian dan dia muwafiq. Jadi ini bukan masbuk makmumnya, muwafiq. Namun imamnya bacanya cepet banget. Tuh, kan ada kadang-kadang imam baca cepet bener, lah makmumnya lah bacanya lambat. Ya udah. Jadi
benar-benar nggak bisa nyambung. Nah itu tetap di dalam syariat, ya dalam ilmu fikih dikasih kesempatan sampai 3 rukun fi'li. Jadi walaupun 2 itu kagak batal, batasnya sampai 3. Seperti itu. Kan ada tuh imam bacanya cepet banget, apalagi baca Fatihah dalam ya sholat tarawih, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ya tanpa napas. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin itu. Ya. Lah kalau kita kagak baca Fatihah juga dari awal bisa ketinggalan. Kan begitu. Ya, walaupun kita muafik dari awal kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi imam bacanya terlalu cepat. Sementara makmum lambat. Bacanya kulhu lagi surahnya. Ya udah. Ya. Nah itu nanti ya makmum dikasih kesempatan sampai 3 rukun fi'li. Ya, itu begitu. Yutimmuha hatman wa yas'a khalfahu ma lam yazid ala salasin khalfahu. Jadi yutimmuha hatman wa yas'a khalfahu. Berarti makmum ini harus wajib menyempurnakan baca Fatihahnya. Karena dia muafik. Beda dengan masbuk. Kita baru sampai takbiratul ihram Allahu Akbar. Imam baca Fatihah cepat, ya, kemudian baca surahnya cepat, kita belum selesai. Ya, jangan terusin. Udah langsung aja ruku. Karena dianggapnya masbuk. Fatihah kita udah ditanggung sama imam. Tuh begitu. Tapi ini bukan, kita nih muafik. Ya kalau muafik, ya Fatihahnya enggak boleh langsung disingkat, belum selesai baru 5 ayat, imam udah ruku langsung ruku, enggak boleh. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang, apakah dia imam, dia makmum, kalau enggak baca Fatihah. Kecuali boleh kalau dia masbuk, sementara dia bukan masbuk, dia muafik. Tuh, padahal dia makmum muafik katanya. Imamnya bacanya cepat. Ya, harus dia wajib menyempurnakan baca Fatihah. Ya, makmumnya tuh. Dan dikasih kesempatan sampai berapa? Tidak lebih dari 3 ya rukun fi'li di belakangnya. Enggak apa-apa kita terlambat di belakang imam, yang penting belum sampai melebihi 3 rukun fi'li yang tawil. Ya, itu persyaratan. Namanya uzur, boleh. Waman yasyukku hal qara Fatihatah. Waman yasyukku, dan orang yang ragu apakah dia udah membaca Fatihahnya, au nasiya sholata au qiraatah, atau dia lupa ya di dalam sholatnya tadi tuh, atau bacaannya dilupa. Ya, itu juga termasuk. Dia lupa. Sedang enaknya lupa apakah sudah baca Fatihah atau belum. Nah itu. In kana hadzas syakku wan nisyanu la, manakala ragu dan lupanya ini tidak ba'da ruku'in minhuma tahassala. In kana hadzas syakku wan nisyanu la ba'da ruku'in minhuma tahassala. Jadi lupa atau ragunya itu manakala terjadi bukan setelah ruku. Ya, jadi artinya dia masih berdiri, dia lupa atau ragu. Ya, saya tadi udah baca Fatihah belum? Ragu dia. Belum ruku belum? Ya, belum selesai ruku. Nah, itu dia harus baca Fatihah. Ya, terus terlambat dong Ustaz, bagaimana? Enggak apa-apa. Dimaafin walaupun sampai 3 rukun fi'li yang tawil. Atau dilupa. Imam mungkin baca aneh enak banget. Ya, dia dengerin aja. Pas mau udah di akhir-akhir dilupa. Lah saya belum baca Fatihah. Kan bisa terjadi begitu. Ya, karena imamnya qori internasional.
Dari baca Fatihah udah Masya Allah, udah enak banget dah. Baca surahnya enak banget, kita kelupaan dengerin aja. Di akhir baru ingat, ya Allah saya lupa belum baca Fatihah. Nah baca dah tuh Fatihah. Imam udah ruku, kita belum selesai, orang lupa. Ya kita baru baca Fatihah. Nah silahkan teruskan baca Fatihah. Sampai kapan? Sampai 3 rukun fi'li. Begitu. Jadi masih dikasih kesempatan. Dimaafin namanya. Awan qiraatin bisunnatin syagal wa dhanna idrakan laha kama nukil. Atau seorang makmum ya itu enggak bacaan Fatihah ya karena sibuk dengan bacaan sunnah. Dibaca sunnah aja. Misalnya baca ya apa saat dia makmum masbuk misalnya mestinya kan langsung baca Fatihah, dibaca Allahu Akbar kabiro. Nah itu mesti dia harus ganti seukuran baca Fatihah. Ya itu dibacanya saat beberapa menit baca Fatihah ganti karena disibuk dengan sunnatu an qiraatin bisunnatin. Ya, syugil disibukkan dan dia menyangka bahwa masih mendapatkan sebagaimana yang sudah dinukil. Makanya kalau kita yakin nggak bisa ya nanti kedapatan baca Fatihah, ya udah nggak usah baca yang sunnah, langsung aja intinya Fatihah. Gitu. Nah ini diragu nih. Ya, jadi artinya awan qiraatin bisunatin syughil wadzona idrakan laha kama nukil awin tizaruhu lisaktatin hasal au suratin wamal imamu qad fa'al. Atau yang selanjutnya makmum menunggu karena ada saktah gitu. Biasanya kan imam mesti pakai saktah. Ternyata ya imamnya kagak pakai saktah. Kan biasa kalau habis baca Fatihah ya itu ada saktah. Bahkan bukan saktah latifah. Saktah apa namanya? Tawilah. Kata makmum ada saktah tawilah. Kan enak dia bacanya. Ternyata nggak ada saktah. Lanjut aja. Ya cepet nih imamnya nggak pakai saktah-saktahan. Ya, nah itu jadi ketinggalan. Masih bisa tuh. Ya, lanjut baca Fatihahnya. Au surah. Disangkanya ini imam baca surah, ternyata dia kagak baca surah. Ya, ya udah. Ya, sementara makmum belum baca Fatihah, itu dikasih kesempatan. Dan namanya wamal imamu qad fa'al tuh begitu. Dan imam itu ya tidak apa? Tidak mengerjakannya. Au asra'al imamu fit tasyahudi pakam malal makmumu wa muqtadi. Atau imam terlalu cepat di dalam tasyahud. Ya, cepat dia. Sehingga makmum menyempurnakan. Ya, sementara makmum itu ngikut ya. Au nama fihi pa apa qawajada imamuhu yarka'u pal uzru bada. Atau kebetulan makmumnya tertidur. Iya kan bisa aja. Iya, tidur. Sadar dia imamnya udah mau ruku. Ya, dia sedang enaknya. Terus aja nih khusyuk banget, enggak tahu dia mules. Sambil diri dia tidur. Sadar-sadar imam udah mau ruku dan baca Fatihah. Nah itu bagaimana? Disuruh tetap baca Fatihah. Ya, sampai terlambat 3 rukun fi'li pun masih dimaafin. Ya, itu begitu. Kan bisa terjadi kadang-kadang ya. Ya, dia capek banget kali. Dia sholat, orang-orang baca Fatihah ditidur aja. Pas imam lagi mau ruku, baru apa kok sadar dia. Ya, bangun dari tidur ya. Nah itu dia langsung baca Fatihah walaupun imam udah ruku tetap dia baca
Ya, imam ruku, imam iktidal, masih baca Fatihah dia. Sampai imam ya sujud yang pertama. Tuh, itu nggak apa-apa. Nanti dia ruku, dia iktidal, dia ya sujud, insya Allah ntar ketemu lagi di rakaat yang kedua. Ya, itu. Jadi masih dimaafin. Masih dimaafin. Tapi kalau ya bukan karena itu, enggak tuh nggak boleh. Sama juga ada orang sholat Jumat, khotib ya itu dari awal ya khutbahnya ya udah semangat banget. Dia mah tidur kemudian tiba-tiba ya udah sholat dibangunin, Pak bangun Pak, sholat Jumat. Kata dia, lah di sini kok sholat Jumat nggak pakai khotib, nggak ada khutbahnya. Nah dibilang nggak ada khutbahnya, padahal dia apa? Tidur. Ya jadi dibilang nggak ada khutbahnya. Ya, karena tidurnya pules. Auzanna annahu atabihil imam muhtaliton alaihi takbirul qiyam. Atau dia menyangka bahwasanya ya imam itu sudah melaksanakan. Ya, disangkanya begitu. Ya, karena dia muhtaliton alaihi, ya itu muhtaliton alaihi takbirul qiyam, yaitu bercampur dengan takbir pada saat berdiri. Ausami al makmumu takbiron waqo, atau makmum mendengar takbirnya yang terjadi. Fazannuhu minal imami paroka. Nah disangka imam itu udah ruku, padahal itu belum. Walam yakun mukamilan lima qara, ya sementara makmum belum menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Fabana ghairuhu, maka nyatanya itu tidak seperti itu. Fa'ada waqara, maka makmum kembali lagi berdiri kemudian membaca Fatihah. Jadi begini, imam ya sebenarnya belum ya ruku, ada suara takbir, entah takbirnya siapa tahu ya, disangkanya itu takbirnya imam, di ruku aja ya Allahu Akbar, padahal imam belum takbir, belum ruku. Mungkin karena di belakang ya orang banyak kan, bisa kemungkinan begitu ya, ada suara takbir bilang udah Allahu Akbar aja ruku. Ternyata imam belum ruku, terus bagaimana? Ya dia harus bangun kembali, ya dia harus berdiri, sementara tadi dia baca Fatihahnya belum selesai. Jadi harus kembali, kemudian ya dia harus membaca Fatihah secara sempurna. Nah gara-gara begitu dia ketinggalan, nah itu nanti dimaafin ya. Jadi dia harus kembali lagi, karena tadi dia belum membaca Fatihah secara sempurna. Kecuali kalau dia udah baca Fatihah sempurna, nggak ada masalah, dia udah baca Fatihah secara sempurna. Nah kemudian imam disangkanya udah ruku, ada suara takbir padahal bukan takbirnya imam, di ruku aja. Nah itu ada dua pendapat, boleh terus aja ruku sampai nungguin imam, ya boleh juga yang bilang bangun kemudian ruku lagi, nggak perlu baca Fatihah karena udah sempurna. Nah ini Fatihahnya belum sempurna, ya dia harus ulang baca Fatihahnya, ulang kembali baca Fatihah. Dia harus kembali ya berdiri, baca Fatihah, diulang kembali. Ya seandainya terlambat itu masih dibolehkan, ya itu dibolehkan walaupun ya lebih dari 2 rukun fi'li, karena ini namanya uzur, bukan faktor kesengajaan. Au nasiyak tidak ahu fi sajdatihi, atau lupa ya ngikutnya di dalam sujudnya. Faroka'al imamu qabla yaqzatihi, maka imam ruku sebelum terjaganya atau bangunnya. Bisa aja begitu kalau tadi ruku, kalau ini waktu sujud ya itu karena lupa. Waman yasuku fi zamani hal yasau fatihatan aula bihil khalfu waqa, dan orang yang ragu di dalam waktu apakah luas ya baca Fatihahnya atau tidak, ya kemudian al khalfu waqa, kemudian terjadi terlambat ya, au nazar surah, atau ada lagi ada makmum dalam hal ini nazar baca surah
fis sholati dalam sholat, faroka'al imamu, ya lalu imamnya udah ruku, wa huwa ya'ti, nah dia tetap datangkan baca surah karena surahnya dia nazar. Ini jarang terjadi nih, ada orang nazar, ya nazar baca surah, ya surah tadinya sunnah kagak dibaca boleh, ya sekarang dinazarin. Makmum nazar baca surah di dalam sholat padahal dia ngikut imam, ya itu nazarnya mesti dibaca. Seandainya imamnya udah ruku bagaimana? Nggak usah ikut ruku dulu, terusin baca surah yang dinazarkan. Nah nanti terlambat masih dikasih ampunan sampai 3 ya rukun fi'li. Nah begitu. Jadi kalau ada orang nazar tuh, ya nazar pengen baca surah, padahal kan makmum nggak perlu baca surah, baca Fatihah saja. Sekarang di nazar pengen baca surah, ya wajib didatangkan nazarnya, ya datangkan tuh nazarnya. Seandainya gara-gara dibaca surah tadi karena memang nazar yang wajib dilaksanakan, kemudian imam udah ruku, ya tetap makmum harus mendatangkan surah karena itu nazarnya. Au syakka fi ba'di hurufil Fatihah asnaha khudz uddatan laka wadihah. Atau ada orang ragu pada sebagian huruf-huruf Fatihah di tengah-tengahnya. Nah, ambillah ya itu kesiapan ya kamu yang jelas. Kalau di tengah-tengah balik lagi. Ya. Jadi kalau dia ragu ya ini ada huruf yang kurang pas dibaca, dibalik lagi, ya harus nggak boleh dilanjutkan. Nah gara-gara dibalik lagi kemudian terlambat, itu masih diampunkan, ya maafkan, silahkan boleh lanjutkan dulu baca Fatihahnya. Hadza wapil muwafiqil khalfu waqa fakila man adraka muddatan tasa. Ini pada hukumnya makmum yang muwafiq, yaitu yang terlambat yang terjadi, maka itu bisa diterima bagi orang-orang yang mendapatkan masa-masa yang luas tadi. Fatihatan bil wastil mu'tadili, yaitu baca Fatihahnya dengan pertengahan yang normal, ma'al imami wahwa rajihun jali, bersama imam sementara dia yang jelas, ya rajihun jali, ya jadi bacaannya mu'tadil, artinya ya normal lah. Wakila min ba'dil imami ahrama au ba'da'an qama wa do'apuhuma. Wakila dan dikatakan orang yang setelah imam itu takbiratul ihram, atau setelahnya dia berdiri kemudian ya mereka itu melemahkan keduanya. Wadidduhul masbuku fil qaulaini wa fil yakinil khalqu fi hazaini. Dan lawannya adalah masbuk di dalam dua pendapat ini, dan di dalam keyakinan ya bahwa dia terlambat di dalam dua persoalan ini. Wasunnah lil masbuki alla yastaghil bisunnatin an ummi qur'anin kupil. Dan disunnahkan bagi yang masbuk jangan menyibukkan dengan yang sunnah daripada ummul Quran suratul Fatihah, itu dijamin. Jadi kalau bagi makmum yang masbuk itu jangan nyibukkan dirinya dengan yang sunnah begitu. Jadi kalau kita habis takbiratul ihram tuh Bapak Saudara Allahu Akbar, udah jangan disibukkan dengan baca yang sunnah, langsung baca apa? Baca Fatihah. Kenapa? Posisi kita nih masbuk. Ya, imam udah baca surah, jangan baca Allahu Akbar kabira, lanjut baca Fatihah. Itu maksudnya sunnah lil masbuki ala yastagil begitu. Dianjurkan tuh udah masbuk jangan menyibukkan dengan yang sunnah-sunnah, langsung pada intinya baca ummul Quran suratul Fatihah. Malam yadzunna ya ba'dahu idrakaha fa in yadzunnahu atta qabla biha. Ya, selama memang makmum masbuk tadi tidak menyangka setelahnya mendapatkannya. Kalau seandainya disangka dia bisa mendapatkannya, ya silahkan dibawa.
Ya, jadi dilihat nih imamnya baca surahnya panjang nih. Ya, dia baru sampai Allahu Akbar. Wah, ini imam lama nih bacaannya nih. Ya udah baca aja. Sunnah-sunnahnya. Pertama doa iftitah. Habis baca doa iftitah baru baca ya Al-Fatihah. Tuh. Tapi kalau seandainya dia lihat kondisi imam cepat, apalagi udah di akhir-akhir surah, jangan sibukkan dengan yang sunnah. Langsung pada intinya, yaitu baca Ummul Quran Fatihah. Tapi kalau seandainya ya memang dia sangka dia bisa mendatangkan karena memang ya imam baca surahnya panjang, itu silahkan, gak apa-apa. Fa in biha, maka kalau seandainya dengannya lam yastagil yarka'u ma'ah, ya dia ya ruku bersama-sama imami hatman, imamnya wajib, wapatat in muni, ya, dan luput Fatihahnya jika dia dihalangi. Jadi kalau seandainya dia luput, ya silahkan, nggak usah yang lain-lain, baca langsung Fatihah. Ya, nanti kalau Fatihahnya pun nggak selesai, itu udah diikutkan sama imam. Beda kalau dia ya menyibukkan dirinya dengan yang sunnah-sunnah. Kalau belum selesai Fatihahnya, tidak langsung dia harus ruku, tetapi dia harus menyempurnakan Fatihah seukuran tadi sunnahnya berapa menit dibaca. Oh, tadi saya baca doa iftitah 1 menit, tambahin baca Fatihah 1 menit, seukuran itu. Nah, kalau seandainya udah ukuran 1 menit ternyata kagak dapat ruku sama-sama dengan imam, ya berarti dia nggak dapat rokaat. Itu hukumannya begitu. Ya, hukumannya seperti itu. Ya, makanya nggak usah disibukkan dengan yang sunnah, langsung aja intinya baca Fatihah. Kalau disibukkan dengan yang sunnah, ya akhirnya Fatihahnya nggak keburu, ya nanti dia nggak boleh langsung ruku, tapi dia harus tambal. Tadi saya baca doa iftitah kira-kira 1 menit, terusin baca Fatihah sekitar 1 menit, setengah menit, terusin setengah menit. Ya, ternyata setelah diikutin setengah menit atau 1 menit sesuai dengan dia baca doa iftitah, imam udah i'tidal, ya kagak dapat, ya dia rokaat. Wa tabtulus sholatu in takhallafa anhu bi ruknaini izil uzrun tafa. Batal sholatnya jika terlambat daripadanya 2 rukun apabila uzur tidak ada. Tuh, jadi kalau tidak ada uzur, makmum terlambat atau ya dia nyusul sampai 2 rukun, itu batal. Ya, makmum terlambat 2 rukun fi'li tanpa ada uzur yang dijelaskan tadi, maka batal. Nggak boleh. Ya, kecuali kalau ada uzur. Wa iyakun bima yusannu syari'ah wa zanna idrakal imami raki'ah. Dan jika ya seandainya dengan apa yang udah disunnahkan ya di dalam syarak dan dia menyangka menemukan imam dalam keadaan ruku, qara'a biqadri ma ata wa raka'ah, maka dia membaca seukuran apa yang dia bisa datangkan, kemudian dia ruku, wa husibat annabi ma'ahu ijtama'ah, dan dihitung bahwasanya udah bersama-sama dengan iman, ya ijtama'ah, bersama-sama. Tuh, jadi kalau seandainya ada orang sholat ya Allahu Akbar, tiba-tiba imam langsung ruku, ya udah kita langsung ruku. Ya, kalau kita mampu, semampu kita baca, masih ada berapa detik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung ruku. Nah itu nggak apa-apa, ya karena dimasbuk namanya. Jadi kesempatan walaupun sedikit, tolong manfaatkan, walaupun cuma 1 ayat daripada Fatihah dibaca juga. Jangan dibengong aja, Allahu Akbar. Mestinya dia masih mampu baca 1 ayat daripada Al-Fatihah dibaca. Nah kalau imam udah ruku, langsung dia ruku. Nah, seperti itu. Fa in hawa ilas sujudi wa faqah in kana qad qara wa illa faraqah.
Kalau seandainya dia turun sampai sujud, ya dia bisa muwafaqah tuh ntar. Ya, jika seandainya membaca. Kalau seandainya enggak juga parokoh, maka dia harus apa? Muparokoh. Nah udah muparokoh dah. Muparokoh itu artinya berpisah daripada imam. Ya, jadi enggak ada ikatan lagi ya dengan imam tadi. Kalau enggak muparokoh batal ya. Ya, jadi udah terlambat lebih daripada 3 rukun, tapi dia tetap aja ya enggak muparokoh, ya batal sholatnya. Itu udah paling lama udah dikasih ampunan sampai 3 rukun fi'li udah panjang bener. Ya kalau seandainya masih terlambat juga ya muparokoh udah. Kalau kagak muparokoh ya batal sholatnya. Aulam yazunnahu nawal muparokoh fa in aba ya apa haramtuhu muhaqqaqah. Atau dia tidak menyangkanya ya niat muparokoh, maka sungguh dia enggak mau, maka saya haramkan secara kenyataan. Tuh, jadi enggak boleh. Kalau udah terlambat ya enggak muparokoh, ya enggak boleh. Wa tabtulus sholatu in takhallafa anhu biruknaini kama qad arafa. Wa tabtulus sholatu dan batal sholatnya in takhallafa apabila dia terlambat anhu daripada imam biruknaini dengan 2 rukun kama qad urifa sebagaimana sama-sama udah diketahui. Wa tammazan nazmu bi Muhammadi rabbina dan sempurnalah ini nazam ya wa tammazan nazmu wa tammahadzan nazmu itu asalnya ya dan sempurna nazam ini ya bi Muhammadin ya dengan ya pujian ya bihamdi rabbina dengan pujian kepada Tuhan kami ala khitamir rusuli wal alisana atas ya rasul yang terakhir dan juga keluarganya yang dipuji. Ya, jadi awalnya pakai selawat, akhirnya juga pakai selawat. Awalnya pakai hamdalah, akhirnya juga pakai hamdalah. Wa tammazan nazmu bihamdi rabbina. Tuh, itu namanya hamdalah. Ya terus ala khitamir rusul wal alisana. Nah, itu namanya apa? Namanya selawat. Nah, nanti baru paslun fi qasris sholati, nanti baru mengenai ya salat qasar dan nanti ada juga salat jamak, bahkan ada dua-duanya qasar plus jamak. Terkait dengan sholat berjamaah udah selesai. Amin ya rabbal alamin.